Tapi Indonesia ini sesungguhnya ekonominya apa sih kayak begitu? Tipikal orang Indonesia yang tadi dia punya usaha tapi di rumah, dia juga guru tapi punya sawah kayak gitu kan. Kan kalau di negara-negara barat itu dia punya pekerjaan ini itu aja dikerjakan siang dan malamnya gitu kan. Dia jadi Menko juga punya perusahaan. Kan gitu kan? Ya begitulah. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara bisnis ini ya, supply chain itu kan ada, bisnis ini bisa berjalan kalau dia memenuhi 3 kunci. Yang pertama ada namanya pasar. Barang ini bisa sustain kalau dia punya pasar. Dia mampu memproduksi suatu produk, dibuat ini produk gitu. Kemudian dia juga mampu mengolah, diolah nih bahan. Tetapi setelah itu mereka nggak punya pasar. Nggak tahu pasar. Itu paling sering tuh. Nggak tahu, ketika nggak ada pasar, siapa yang akan membeli barangnya tersebut? Enak sore-sore gini duduk di Yahanu ya, sambil nikmatin roti gembong Mandalika. Ini udah record, Cak? Udah ya? Oh, ini nih. Roti gembong Mandalika nih, teman-teman, produk UMKM di NTB. Enak ya, rasanya lembut. Dan biasanya tagline-nya nih sekali coba ketagihannya seumur hidup. Kayaknya enak buat nemenin diskusi siang ini, karena kebetulan juga mau bicara dengan seorang intelektual di kampus ya. Sekarang beliau menjadi Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Coba mau minta insight baru lah, gimana sih pandangan beliau tentang ekonomi NTB dan penguatan UMKM di Nusa Tenggara Barat. Tapi masih nunggu nih. Mudah-mudahan beliau cepat datang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Baru saya perkenalan abang nih, udah tiba-tiba ya, masuk aja nih. akhirnya ketemu juga kita. siap. Setelah sekian lama janjian. Janjian. Selamat datang Bang di podcast Bicara Santai. Oke, terima kasih atas invitation-nya. Oh, I see. Pada hari ini senang sekali saya bisa ketemu dengan podcaster hebat kita di NTB. Oh, amin. Rujukan anak muda mencari informasi. Iya. Kalau duduk podcastnya sama abang, apa yang abang sampaikan terakhir itu bakalan terjadi tuh. Oh, oke. Podcaster terbaik NTB lah, kira-kira kayak gitu ya. I hope. Saya berharap. Iya, karena jujur teman-teman, yang kita undang hari ini itu adalah intelektual anak muda, tapi beliau punya gagasan tentang bagaimana ekonomi NTB hari demi hari semakin baik. Kira-kira seperti itu, Bang. Setuju. Ini introduction-nya saya udah enak nggak? Sudah cukup lah. Udah cukup lah ya. Bang, dari mana tadi? Hari ini kami tadi dari Lombok Utara. Kita sedang mengawal UMKM juga. Gitu. Jadi kita di Lombok Utara itu ada binaan di sana. Kita membina kelompok tani vanili. Oke. Yang hasilnya kita ekspor ke Amerika Serikat. Iya. Tadi sudah ketemu dengan mereka tadi di sana. Berarti memang concern-nya itu adalah pada sektor UMKM terus ekspor. Betul. Jadi kalau kita melihat ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, memang pertumbuhan ekonominya itu kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu cenderung dia itu yang eksklusif begitu. Iya. Jadi angka pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi juga angka kemiskinannya nggak turun-turun. Nggak turun-turun. Ya, kita harus dorong supaya pertumbuhan ekonomi di NTB ini menuju yang inklusif. Nah, ciri khas dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu adanya aktivitas ekonomi di NTB dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Nah, ciri khasnya adalah masyarakat itu menerima pendapatan, kemudian pendapatannya itu bisa digunakan untuk aktivitas hidup sehari-hari kayak begitu. Jadi banyak daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi juga, tapi kemiskinan di daerah tersebut juga cukup tinggi gitu. Nah, kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi di NTB. Iya. Kalau kita bicara tentang NTB, kan wisatanya luar biasa tuh. Iya, betul. Ada Kek Mandalika, Betul. MotoGP itulah sekarang lagi booming. Sebentar nasional. lagi. Bentar lagi bulan nih. depan. Iya. Ya. Yang kedua nih. Itu kan sebenarnya animo masyarakatnya tuh tinggi. Orang datang ke NTB dan lain sebagainya. Tentu kita harus tetap mendorong supaya makanan-makanan yang dikonsumsi oleh para tamu yang berkunjung ke NTB itu diproduksi oleh masyarakat NTB sendiri. Gitu. Nah, itu paling penting tuh. Jangan sampai nanti kita ada event segala macam, kemudian kita mendatangkan sayuran dari luar, mendatangkan produk-produk dari luar, bahkan mendatangkan oleh-oleh dari luar gitu. Itu kan tidak kita inginkan. Oleh karena itu, ya kita berharap kepada stakeholder terkait untuk terus menggaungkan itu, terus mendampingi
para pelaku UMKM kita, para pelaku usaha kita ini supaya bisa catch up gitu, supaya bisa mengejar standar pasar tersebut. Standarisasi itu penting untuk dilakukan, untuk diterapkan kepada pelaku usaha-usaha kita gitu. Sekarang misalnya di eranya Pak Gubernur sekarang kan kita mendengar gaung adanya industrialisasi kayak begitu. Tapi lagi-lagi yang sering menjadi pertanyaan kita para akademisi, seberapa besar dampak industrialisasi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya. Nah, ya. Jadi kalau kita berbicara industrialisasi itu kan, kalau di negara-negara maju nih ya, di negara-negara tempat lahirnya teori itu, industrialisasi itu akan menghasilkan yang namanya efisiensi. Ya. Nah, tetapi kalau di NTB ini bahasanya Pak Gubernur kita bersama begitu, bahwa industrialisasi itu kan skalanya UMKM. Kemudian kalaupun terjadi sekali dua kali tidak efisiensi, yaitu cost of learning katanya. Ya oke lah kayak begitu, nggak apa-apa gitu. Tapi in one day nanti ya kita jangan seperti itu terus gitu loh. Saya sepakat harus ada cost of learningnya, itu harus ada. Harus ada. Tetapi jangan terlalu panjang prosesnya itu. Kalau gagalnya buat belajar sampai 5 tahun itu bukan belajar, itu gagal total. Repot itu. repot itu. Tapi UMKM ini memang salah satu hal yang krusial sebenarnya Bang untuk penguatan ekonomi. Sangat krusial. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Oke, gitu. benar. Jumlahnya banyak di NTB. Kita lihat dah misalnya sekarang ini, apalagi UMKM ini kan mereka bekerjanya itu kan informal di rumah-rumah kayak begitu, dan itu menjadi penopang ekonomi keluarga sesungguhnya. Nah, karena jumlahnya banyak, otomatis harus ada perhatian-perhatian yang diberikan spesifik kepada mereka gitu. Nah, kalau kami sih memang concernnya itu adalah bagaimana kita mencari pasar. Nah, sesungguhnya kalau kita berbicara bisnis ini ya, supply chain itu kan ada, bisnis ini bisa berjalan kalau dia memenuhi 3 kunci. Yang pertama ada namanya pasar. Barang ini bisa sustain kalau dia punya pasar. Oke. Nah, kemudian yang kedua harus ada proses pengolahannya. Itu persyaratannya kayak begitu. Nah, proses pengolahan ini kan dia membutuhkan yang namanya sentuhan teknologi. Kalau kita mau supaya biaya produksinya menjadi rendah. Dan yang ketiga adanya bahan baku. Nah, bahan baku ini harus ada kayak begitu. Kalau di NTB bahan baku udah cukup nggak? Tergantung komoditasnya. Ada beberapa komoditas yang dihasilkan oleh NTB, kita nggak memiliki bahan baku di sini. Oke. Nah, tapi ada juga komoditas-komoditas yang ya kita punya bahan bakunya kayak begitu. Nah, itu logic thing-nya kalau kita berbicara pengembangan UMKM. Nah, misal nih, kadang-kadang di pola masyarakat kita di NTB, misalnya kalau kita lihat pengembangan usahanya itu, dia mampu memproduksi suatu produk, dibuat ini produk, gitu. Kemudian dia juga mampu diolah nih bahan. Tetapi setelah itu mereka nggak punya pasar. Nggak tahu pasar. Itu paling sering tuh. Nggak tahu, ketika nggak ada pasar, siapa yang akan membeli barangnya tersebut gitu. Kadang-kadang kan kita, ini kemasannya menarik, kayak begitu. Terus biayanya ini membuatnya ini juga tidak terlalu mahal. Oke. Tapi kita lupa siapa yang beli ini barang. Nah, kalau kami sih selalu concern supaya pelaku usaha kita ini naik kelasnya cepat. Kita coba targetkan itu pasar internasional gitu. Kalau kita hanya menargetkan pasar lokal, tentu harganya itu kurang kompetitif. Tetapi kalau kita menargetkan pasar internasional, dan sekarang ini kan dunia ini sudah mengglobal nih. Kalau ingat saya dulu waktu pelajaran IPS di SMA, di SMA 1 Selong, dulu saya kebetulan dari Lombok Timur, bro. Nah, kita berbicara teori sosiologi itu, teori itu mengatakan globalisasi itu ditandai dengan hancur luluhnya batasan-batasan antar negara ini. Jadi kalau kita mau cari pasar sekarang, jangan hanya nyari pasar, mohon maaf, misalnya di Kebun Roe saja, terus kemudian di pasar ACC di sini. Tapi mari kita mencari pasar di dunia internasional kayak begitu. Syukurnya itu sekarang pasar-pasar dunia internasional terbuka, dan kita ada government representatif di sana. Cocok. Ada namanya ITPC. ITPC itu adalah Indonesia Trade Promotion Center. Pelaku usaha bisa kontak beli itu kapanpun. Kemudian ada KBRI. KBRI kita sekarang ini, kalau dulu itu misinya itu kebanyakan di politik dan budaya. Tapi kalau sekarang ini banyak misi ekonominya. Bagaimana mencari pasar untuk produk Indonesia yang bisa kita kirim ke luar negeri. Bang, kok nggak ngopi? Oh iya, oke ini. Kita kok kayak serius sekali bang. Iya, ini serius sekali. Maklum ini ngomongin ekonomi itu selalu seru deh. Iya, seru. Tapi kadang-kadang kita lupa ngopi gitu. Iya, kita ngopi dulu ya. Iya, atau mungkin saya yang hikmat dengerin penjelasan abang kayaknya. Udah setengah itu bro. Setengah saya. Saya belum ini. Iya. Nah, saya tertarik tadi tuh bang.
kira-kira gini lah kalau kita buatkan headline ya. Produk lokal go global. Ya, Nah, cakep. kita cicipi dulu produk lokalnya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Ini kayaknya kurang afdol kalau kita nggak cicipin roti gembong Mandalika nih, Bang. Saya sering beli loh ini. Oh, sering. Iya, sering. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita cicipi, Bang. Ini Ayo. rasa apa nih? Ini rasa susu deh kayaknya. Oh, Abang oke. ambil duluan deh. Saya kalau rasa yang paling saya suka roti gembong Mandalika itu coklat. Coklat ya? Ya, saya paling suka coklat itu. Oke. Saya kalau makan coklat itu ingat saya waktu sekolah dulu di Belgia, bro. Jadi sehari-harinya ya kita banyak makan coklat di sana kayak begitu. Padahal mereka nggak punya pohon coklat. Ya. Iya, iya. Ya, didatangkanlah dari negara-negara yang menghasilkan coklat gitu. Saya coba ya. Ayo, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya belum berubah, Bang? Sama Enak, kayak waktu saya beli pertama dulu. Enak, Bang? Ya. Ya, marketing. Ya, kita harus siapapun itu ya, saya rasa bukan hanya kita berdua ya. Siapapun itu harus mempromosikan produk-produk lokal kita gitu. Iya. Kenapa? Karena produk lokal kita ini sesungguhnya kualitasnya bagus ya. Iya. Nggak kalah lah kayak begitu. Dibandingkan dengan produk-produk dari luar kayak begitu. Makanya UMKM ini kita juga bisa maju ya ketika ada keberpihakan gitu. Saya juga ini tahadus bin nikmahnya misalnya ketika saya ada rezeki, kadang-kadang bukan saya yang konsumsi, tapi saya beli aja nih produk-produk yang diproduksi oleh teman-teman UMKM. Nanti kita kasih tetangga, kasih sanak saudara kayak begitu, karena yang paling berat di bidang usaha itu adalah menciptakan kepercayaan diri si pelaku usahanya. Si pelaku usaha. Iya. Makanya ini saya saran nih kepada teman-teman yang suka nonton podcastnya Bicara Santai ini. Iya, 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 iya. Nah, kalau teman-teman ada rezeki lebih, mari kita beli, kita belanja di sahabat-sahabat kita yang punya produk gitu. Meskipun kita nggak pakai secara langsung, beli aja. Nanti kasih ke tetangga, kasih ke sahabat-sahabat yang membutuhkan. Nah, karena ketika kita membeli produknya, itu merupakan bentuk kita mengapresiasi, menghargai apa yang dibuat oleh mereka. Akhirnya mereka confidence. Akhirnya mereka confidence dan semangatnya berlipat-lipat. Manusia itu secara psikologis ya lebih suka begini daripada begini, gitu. Cocok. Nah, mari kita support UMKM. Iya, iya, iya. Ini salah satu kenapa podcast juga ini adain roti gembong di sini ya, kita support lah semua UMKM, semua produk lokal. Bang, tadi abang bilang masalah bahan baku. Kira-kira di NTB nggak pernah kekurangan bahan baku nggak untuk kira-kira menyuplai ya gitu stok Untuk pasar, ya. untuk pasar. Sesungguhnya itu tantangan terberat kita sekarang ini. Saya cerita ya, yang sedang Iya, iya. kami kerjakan sekarang ini, kita ekspor vanili misalnya ya ke Amerika Serikat. Kontraknya itu per tahun itu 9 ton 9 ton. per tahun. Itu nilainya 24 miliar. Oke. Ya. Nah, dari sisi pelaku usaha kita punya, dari sisi alat pengolahan kita punya. Yang kita nggak punya itu adalah bahan bakunya. Kita masih kurang di sini bahan bakunya. Oleh karena itu, kami sekarang ini sedang mendorong para petani untuk nanam vanila. Vanila organik ya. Iya, iya, Kita ada standarnya, bayar ada standarnya. Kalau di Bima, bro, Hmm. sekarang itu kita ada pengembangan ada namanya Kecamatan Wawo di sana. Iya, di iya. Sentori. Di Sentori. Iya, di Sentori. Sebelum ke kampung saya di Sapet Sebelum lewatin ke Sape, itu. ya. Jadi itu nanti di kanan jalan dia. Ada di sana. Oke. Kemudian ada di Parado, Oke. di Parado. Ada di Wawo. Sorry, ada di Donggo. Donggo. Pokoknya daerah-daerah pegunungan. Sama ada di Tambora. Tambora itu ada desa di sana sangat tinggi namanya Desa Oibura. Oke. Kita kembangin di sana. Kalau di Lombok ada di Sajang, ada di Bayan di KLU, Iya. sama kalau di Lombok Barat itu ada di Sedau. Kalau di Lombok Tengah itu ada di Pemepek di sana. Nah, itu bahan baku itu yang sedang kita dorong sekarang supaya Target 9 jumlahnya ton banyak. itu? Targetnya 9 ton itu. Itu kita berbicara vanili ya. Sekarang juga yang sedang kita kerjakan ini jahe gajah. Rimpang gitu ya. Rimpang jahe gajah yang beratnya itu 100 gram up. Bulan kemarin kita sudah berhasil ekspor ke Pakistan 1 kontainer isinya 28 ton. Oh, Nah, sekarang ini repeat order buyer.
Nah, buyer repeat order, jahe siapa yang mau kita kumpulin lagi? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, kemarin kita ngambil dari Sapit. Nah, kemarin juga ada buyer datang dari Malaysia. Taken kontrak 2 kontainer. Nah, alhamdulillah untuk Malaysia ini 1 kontainer sudah terpenuhi. Nah, sekarang ini kita lagi mengerjakan 1 kontainer ke Pakistan, 1 kontainer ke Malaysia. Dan kemarin saya komunikasi, ini informasi yang saya dapat itu ada bahan bakunya di Sumbawa, di Kecamatan Batu Lanteh tempatnya, Batu Lotok. Nah, insya Allah besok minggu saya mau ke sana ini. Iya. Mau cek kayak begitu. Jadi sesungguhnya pasar ada, bahan baku yang perlu kita dorong. Bahan baku yang perlu kita dorong. Betul. Nggak kayak gini. Ini sebenarnya kayak jahe, rimpang-rimpangan dan lain sebagainya itu kan kayak ya udah nggak terlalu penting. Masa sih bisa dijual di luar negeri kan gitu ya, Bang ya? Iya. Betul. Tapi ternyata di pasar global itu laku, Bang. Laku banget. Jadi memang gini, kalau kita berbicara pasar global ya, ada petanya. Kita berbicara misalnya produk-produk pertanian yang organik. Itu Amerika, itu nyedot mereka. Oke. Gitu. Jadi ada pasar Amerika itu dia suka yang organik. Pasar Amerika. Terus kalau kita berbicara misalnya produk buah-buahan, manggis, rambutan, nanas, itu sekarang market yang terbuka itu Timur Tengah. Nah, tahun lalu kita berhasil ekspor manggis rambutan ke Dubai. Nah, tahun ini insya Allah bulan Oktober nih kita start lagi ekspor manggis rambutan ke Dubai. Nah, kemarin itu bahkan ada permintaan juga nih dari teman-teman buyer dari Arab Saudi untuk mensuplai kebutuhan jamaah haji di sana. Yang diminta itu ya makanan-makanan UMKM kayak begitu. Karena yang makan kan orang Indonesia juga yang sedang berhaji kayak begitu. Itu pasarnya ada di Arab Saudi. Nah, jadi kalau untuk buah itu kita sekarang yang lagi terbuka Timur Tengah. Nah, kalau untuk produk-produk yang bersifat green environment, lingkungan gitu, basisnya lingkungan, itu Eropa. Suka banget mereka, ya. Yang sudah kita ekspor itu ada sedotan bambu, dihasilin sama pelaku usaha kita di Lombok Tengah. Itu kita kirim ke Norwegia. Oke, Norway, Kanada. Itu mereka itu Norwegia, Belgia, Belanda, Prancis, Jerman suka sekali itu. Barang-barang yang basisnya environmental ethics. Okay. Mereka suka itu. Nah, sedangkan kalau untuk komoditas perikanan ya. Itu Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea, Vietnam, bahkan Singapura, mereka semua yang enak. Iya. Begitu. Jadi misalnya kayak kita juga sudah berhasil ekspor lobster kita. Sekarang ini yang lagi rutin, kemarin ini kita lagi ekspor tuna itu ke Singapura. Tuna itu begitu. Paling banyak sebenarnya seputaran Selat Lombok. Banyak sekali. Jadi kalau kita melihat petanya di bawahnya NTB ini itu banyak rumpon-rumpon di sana. Tempat berkembang biaknya tuna. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, khususnya kepada mahasiswa gitu ya di kampus ya. Sesungguhnya Allah itu memberikan kita nih orang NTB rizki yang berkelimpahan. Banyak sekali. Jadi nggak wajar kita miskin. Contoh misalnya bro, saya pernah ke Bima. Kebetulan tahun lalu itu kita ekspor rumput laut. Ada rumput laut jenis sargassum namanya. Ada Teluk Wawarada namanya di sana itu. Terus ada Wani juga nama daerahnya. Iya. Tahu kan daerah selatan Bima. Pantainya bagus. Di sana itu mereka menghasilkan ada rumput laut namanya sargassum. Dan itu sargassum itu daunnya lebar-lebar. Dan itu hanya tumbuh di sana, bro. Hanya tumbuh di sana di dunia ini. Spesial. Dia tumbuh di sana. Jadi masyarakat di sana itu tinggal ngambil di pinggir-pinggir pantai. Per hari pendapatannya bisa sampai 300.000 kalau mau kerja ya. Gitu. Jadi sesungguhnya nggak pantas kita masyarakat NTB ini miskin. Kalau kita berbicara potensi yang kita miliki, akan tetapi potensi itu hanya menjadi potensi kalau kita nggak bisa cuankan. Yang paling penting itu kan bro, bagaimana mencuankan potensi yang ada gitu. Iya. Mencuankan potensi yang ada. Nah, yang menarik nih Bang, kalau kita mencuankan ini kan untuk tahu pasar internasional kan nggak semua orang bisa akses Bang. Betul. Iya, akhirnya kan ya udah dah, ini memang bisa dipakai di Amerika, di Jepang dan lain sebagainya. Tapi kemana jalannya Bang? Kalau kan sekarang gitu. Yang gampang-gampang kontak saya aja. Oh iya. Paling gampang ya. Nanti saya taruh nomor HP saya. Oke. Ya. If you have a product, mau jualan ke pasar internasional, nanti kami bantu. Baik. Ya, kami punya channel, kami punya cara.
untuk memasarkan produk-produk tersebut ke luar negeri. Nanti presentasinya kita atur di lain tempat. Intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu intinya itu. Itu paling Iya. paling inti itu, Pak. Iya, itu. Kesejahteraan masyarakat. Jadi gini, kenapa kita mendorong ekspor di NTB ini? Kalau tujuannya adalah middleman, ya dalam hal ini adalah eksportir, mereka rata-rata itu orang kaya. Contoh misalnya kayak kita berbicara vanili ya, buyernya itu kan orang kaya nih, dia punya company besar di Amerika Serikat. Terus kemudian pelaku usahanya kalau agregatornya juga dia punya modal. Tetapi yang kita targetkan adalah para petani, kelompok tani. Bayangkan 1 kilogram harganya kan ratusan ribu nih vanila ini. Ada masyarakat kita yang nanam vanili ini ketika panen dia bisa panen harganya satu orang tuh sampai ratusan juta hasil panennya kayak begitu. Nah, senangnya kita sekarang nih petani-petani vanili kita di NTB ini sekarang mereka hidupnya lebih sejahtera. Dulu itu sebelum kita dampingin mereka nggak punya asuransi ketenagakerjaan. Iya. Jadi kalau nyangkul di sawah, bersihin kebun, kegigit sama ular, ya mereka berobat sendiri gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah ada asuransi ketenagakerjaannya. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, ini yang ditanggung ini adalah kecelakaan kerja. Tapi kalau digigit sama istri, itu tanggung risiko masing-masing gitu. Ya. Kebetulan kita belum punya istri, Oh, Bang. belum ya? Oh, segera ya. Jadi belum paham itu Oh, gimana. belum paham ya. Nah, itu ada ilmunya juga itu. Kacau. Belajar kacau. sama yang sudah pengalaman. Nanti saya nanyain tips and triknya ke Abang. Oh, ada tips and triknya itu. Iya. Saya senang ya bicara sama Bang Supyandi, apa ya, punya insight-insight baru tentang UMKM, tentang bagaimana kita interest terhadap ekonomi NTB. Karena gimana pun Bang gini, kalau kita mau masyarakat sejahtera, kalau kita mau pendidikannya bagus, ya, itu kan pasti core isu yang harus kita selesaikan adalah masalah kesejahteraan ekonomi. Betul sekali. Semua hal bisa kita akses kalau masyarakatnya minimal punya ekonomi yang survive. Betul. Logika hidup itu kan begini, bro. Ya, contohnya lah manusia pada umumnya ya. Misalnya nih, bapak-bapak nih yang sudah punya istri. Ketika belum beres urusan ekonomi rumah tangga, nggak ada buat beli beras, bayar listrik, segala macam. Nggak bisa kita pikir jernih, bro. Pikiran kita kalau bahasa Sasakan itu ada kerukut namanya itu. tapi kenapa harus selalu berpatokannya rumah tangga suami istri, Pak? Iya. Kenapa harus itu? Itu contoh. Contoh. Ya. Baik. Ya kan biasanya household orang nyebutnya kan rumah tangga kayak begitu. Biasanya kalau punya uang yang cukup, itu pikiran itu jadi lebih jernih dia. Kita bisa mengambil keputusan yang taktis, yang strategis gitu. Tapi kalau sudah uang nggak ada itu semuanya jadi serba pelik dia kayak begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mewujudkan masyarakat yang sehat, selesaikan dulu ekonominya. Nah, ketika dia selesai ekonominya, maka orang itu bisa maksimal mengeluarkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Potensi yang ada di dirinya. Tapi kalau nggak punya duit, waduh, jangankan mikirin berkarya ya. Kita ini kan makhluk yang ada yang bilang kita juga makhluk politik dan segala macam. Itu kan kita menginginkan legacy kan ketika kita meninggal gitu kan. Bukan hanya sekedar punya sesuatu, tetapi kan harus ada yang kita tinggalkan. Nah, orang yang mampu berpikiran apa yang saya tinggalkan, itu biasanya orang yang selesai dengan ekonominya. Kayak begitu. Oleh karena itu ya kita harus dorong nih supaya apa? Kita punya pendapatan yang tinggi. Nanti ketika anak membutuhkan duit buat sekolah, ada buat bayar. Ketika keluarga sakit, ada buat berobat. Bayangkan, bro, kalau keluarga kita sakit, nggak bisa bayar berobat. Ayo, bagaimana pusingnya kita itu, Pak Bro? Jangankan mikirin karya, Pak Bro. Susah itu. Tapi yang bahaya kalau udah punya duit banyak, punya istri lagi, Bang. Itu menarik itu. Iya, itu menarik tuh. Ini nggak dikat kebagian ini. Itu perlu dipikirkan. Tapi saya mau balik ke UMKM, Bang. Iya. Kan UMKM ini sebenarnya membangun ekonomi kerakyatan tuh, basisnya tuh. Betul? Ya, ekonomi kerakyatan. Jadi rakyat ini punya alternatif lain dalam menguatkan ekonominya. Bukan hanya misalkan yang konvensional pergi bertani nih. Betul. Bukan hanya yang konvensional, ya udah jualan dengan cara yang bawa kemana-mana, dagang, keliling kampung gitu kan. Tapi UMKM ini dia dilatih tuh packagingnya, pasarnya disediakan kayak tanya abang tadi tuh. Kemudian bahan bakunya itu disediakan.
untuk menemukan pasar itu gimana sebenarnya, Bang? Oke, ini kita berbicara teori dulu ya. Iya, boleh. Karena saya dosen lah begitu ya. Hmm. Jadi ekonomi ini kan pada garis besar ya ada dua ya. Ada dibilang kapitalis, ada dibilang sosialis. Itu pada umumnya kan you juga belajar lah di kampus gitu kan. Tapi Indonesia ini sesungguhnya ekonominya apa sih kayak begitu? Tipikal orang Indonesia yang tadi dia punya usaha tapi di rumah, dia juga guru tapi punya sawah kayak Iya, gitu iya, kan. Kan kalau di negara-negara barat itu dia punya pekerjaan ini itu aja dikerjakan siang dan Iya. malamnya gitu kan. Dia jadi Menko juga punya perusahaan. Kan gitu kan? Ya begitulah. Jadi ramu-ramu gitu kan. Ini ekonomi. Maka itu yang disebut dengan ekonomi Pancasila itu sesungguhnya. Oh, gitu. Nah, ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang biodiversity, ekonomi yang beragam, kayak Beragam. begitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengelola ekonomi di Indonesia ini, ya pendekatannya ekonomi Pancasila tadi. Contoh lah, misalnya lihat nih, ada yang sahabat-sahabat kita bekerja di kantor misalnya nih. Pulang dari kantor, mereka buka bisnis, kayak Ya. begitu kan. Nah, kan kalau di negara-negara luar itu mungkin menjadi lebih aneh kayak begitu. Nah, bagaimana melanjutkan yang seperti yang baru sampaikan tadi itu yang harus kita hidupkan. Kita gali betul nih ekonomi Pancasila ini kita cocoknya seperti apa. Bagaimana implementasinya kayak begitu. Nah, kalau saya sih melihatnya sesungguhnya kita sudah berada di right track, apa ya, jalur yang tepat kayak begitu. Tinggal sekarang kita bagaimana memaksimalkan itu. Cara menemukan pasar ya, menjawab pertanyaannya Yusril tadi itu adalah bisa kita menggunakan media digital ini kayak begitu. Ketika kita mampu menemukan ceruknya di dunia digital ini, maka kita bisa menggali uang di sana gitu. Ya sebut saja lah, misalnya sekarang saya ada mahasiswa di kampus itu pendapatannya banyak banget loh. Banyak banget, ini masih mahasiswa kayak begitu. Pendapatannya banyak banget, dihasilkan dari mana? Ya dia live jualan kayak begitu. Jualan Al-Qur'an, terus kemudian dia live dakwah kayak gitu. Jadi dia mengkombinasikan skill yang dia punya dengan kondisi zaman kayak begitu. Saya tahan dulu. Mahasiswanya yang tadi itu di kampus yang pendapatannya cukup tadi itu cewek apa cowok? Itu cowok. Oh, cowok. Cowok. Waduh, gagal juga itu. Ada sih juga yang cewek. Ada yang cewek. Nanti tak kenalin lah. Nah, ya. itu maksudnya, Bang. Nanti saya kenalin ya. Iya, Tapi sowan dulu sama dosennya. Itu hukumnya fardu ain ya. Ya. Bang, terakhir nih. Oke. Saya seneng banget bisa bicara dengan Abang ya karena enjoy kita, Bang. Sama-sama. Saya Iya. juga menikmati ngopi, suasananya romantis juga nih. Romantis ya? Iya. Cuman sayang you belum punya pasangan sih. Belum. Jadi Nggak ngerti saya. sense romantisnya itu nggak dapat. Nggak. Bisa tadi setelah ini diviralkan, kemudian adalah yang mulai tertarik lah sama kita kan. Oke. Amin. Amin. Saya selalu mendoakan. Pokoknya nanti kalau you nikah, saya di desa saya Tirtanadi itu, Bro. Tirtanadi itu isinya kelapa aja. Oke. Calling aja ya, you mau minta berapa kelapa ya, saya siapin. Ya, Siap. segera. Oh, siap. Ah. Ini terintimidasi kita untuk nikah nih, Pak. Sedangkan kan belum punya, nanti asal aja kita ngambil. Bang, ya nih. Terakhir. Ya. Kan kalau kita bicara tentang UMKM ini kan bicara tentang ekonomi. Ya, Ekonomi kerakyatan, rakyat lah kira-kira yang kita inginkan supaya survive ekonominya. betul. Kira-kira apa nih? Bukan kata-kata terakhir nih, Bang. Kata-kata mutiara Abang. Supaya mereka punya tadi confidence, ya, percaya diri supaya mengembangkan usaha. Kemudian yang kedua itu kecenderungan kan memulai itu yang sulit. Ya. Ya. Kita anak muda khususnya masyarakat NTB ini kan memulai itu kayak kita mikir butuh modal gede. Ya. Apalagi mindsetnya ngekspor 9 ton target ke Amerika gitu. 9 ton itu kalau kita uangkan itu berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu loh. Bisa bikin kasur kita kan. Nah, iya. Nah itu tuh maksudnya, Bang. Bagaimana menumbuhkan itu? Apakah usaha itu tentang uang saja atau ada hal lain, Bang, kira-kira? Enggak. Jadi kalau saran saya kepada teman-teman, kalau memulai itu memulailah dari sesuatu yang disenangi, yang dipassionkan gitu. Misalnya kalau teman-teman suka bercerita begitu, suka diskusi, ya lakukan itu, gitu. Dan jangan lupa dimonetize kayak begitu. Cocok. Teman-teman suka musik misalnya, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, geluti itu, dalemi itu. Nah kadang-kadang ini kelemahan kita ya, manusia Indonesia ini karena kita
ini kritikan kita untuk saya sebagai pendidik juga ya. Termasuk Kita- saya. Ini kritik Oh saya. iya betul. Iya, Kita selalu mengajarkan ability to remember gitu loh. Satu Oke. kali satu gitu kan. Dua kali dua. Jadi kita ngajarin ngapal. Efeknya itu apa? Daya kritikal kita itu menjadi lemah. Critical thinking. Critical thinking kita itu menjadi lemah. Ketika kita menghadapi suatu problem, kita tidak menganalisis secara utuh kayak begitu. Persis. Nah, oleh karena itu sesungguhnya passion itu bisa kita uangkan. Ini saya punya cerita sedikit nih sebelum ditutup. Dulu itu saya punya teman-teman nih di Jogja, pulang ke Lombok. Mm-mm. Mereka jago main musik kayak begitu. Ya, oke. Main apa pentas seni dan segala macam. Kemudian mengadakanlah pentas seni. Tapi saya bilang selalu mereka, bro, coba pikir gimana caranya you bisa dapat duit dari aktivitas itu kayak begitu. Kenapa? Bila percaya sama saya nih, kalau you nggak mikir gimana caranya dapat duit dari sana, 3 bulan mati tuh, itu Ya. berhenti tutup dia. Ya, ya. Belum 2 bulan bro, karena kan setiap ngumpul butuh kopi, butuh rokok Iya. kan. Nah, ada duit yang keluar. Nah oleh karena itu apa yang kita passionkan, pikirin bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan uang, bisa memonetize apa yang kita punya itu. Ya kalau kita suka masak ya jualan aja gitu. Kalau kita suka traveler ya jadi guide kayak begitu. Jadi lakukan sesuai dengan hobi kita. Supaya apa? Supaya hidupnya itu nggak terbebani kayak begitu. Nggak tertekan gitu. Jadi fresh aja kayak begitu. Misalnya kayak bro kan nih suka mengkritisi begitu Iya, kan. iya. Melihat fenomena ini kok begini. Nah, langsung mengajak orang diskusi. Tapi itu kan bermanfaat. Selain bermanfaat ada cuannya. Nah, begitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, saya siap diajak diskusi lah kayak begitu ya. Misalnya nih mungkin kalau sekarang ini kan waktunya hanya 30 menit kan. Iya. Nah, karena ada keterbatasan waktu, saya bisa dikontak sama teman-teman NTB, sahabat-sahabat muda, saya welcome sekali untuk berdiskusi dengan teman-teman. Misalnya teman-teman punya potensi apa, mari kita kombinasikan antara waktu yang dimiliki sama teman-teman dengan skillnya. Yang paling penting itu kan bro, mematchingkan waktu yang kita punya dengan skill yang kita punya supaya menghasilkan cuan. Nah, itu yang terpenting dalam bisnis kayak begitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Saya teringat satu hal, Bang. Ada satu teori di dalam bisnis itu bahwa memulai bisnis itu bukan hanya tentang uang katanya, Iya, tetapi trust. trust. Ya. Jadi kalau kita nggak punya uang, ya minimal kepercayaan orang bisa kita jaga. Iya. Ini pertemuan pertama kita, mudah-mudahan Abang punya kesan dan Abang selalu percaya sama saya. Insya Allah. Itu maksudnya. Ya, insya Allah. Ya minimal mahasiswa tadi itu aman lah. Oke teman-teman semua, saya Yusuf Zamhendra. Terima kasih banyak udah dengerin ya. Kita ini judul yang pas ini Bang kayaknya ekonomi Pancasila, kapitalisme, sosialis atau ekonomi Pancasila. Monggo silakan diatur aja. Diatur aja ya. Biar kesannya agak-agak radikal gitu. See you teman-teman, saya Yusuf Zamhendra bersama dengan seorang intelektual, Bang Supiandi. Bang, terima kasih banyak udah mampir di podcast Bicara Sama-sama, Santai. senang hati. Ini bagian dari ikhtiar untuk terus mengedukasi publik NTB. Siap. Saya selalu merasa senang dan ya kalau bisa ini jangannya episode pertama aja, selesai, jangan gitu. Jangan. Kita nanti bisa lanjut lagi dengan topik-topik yang menarik. Iya, kayaknya yang terakhir tadi itu masalah mahasiswa. Ah, itu. Pasangan itu menarik gitu, Bang. Itu kan ada kaitannya dengan ekonomi kalau itu. Cocok. Ada kaitannya Survive dulu dengan secara ekonomi, baru bisa dapetin. Yang bisa itu juga survive bareng-bareng, Bro. Oh. Nah, jadi kalau nunggu mapan itu sampai sampai tua pun susah, Bro. Yang enak hidup itu bareng-bareng itu. Jalan bersama gitu. Oke, thank Itu you. yang mantap itu. Thank you so much, Bang, udah Sama-sama. mampir di sama-sama. sini dan ya menasehati lah kira-kira kayak gitu kita ya. Nanti besok saya harus ada pasangan. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bang, di situ, Bang, banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.